Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Septian dari kelas 2D Pendidikan Jasmani angkatan 2019 NPM 192191126. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang standar kompetensi lulusan. Nah, buat yang pertama itu ada poin standar isi ya. Standar isi di sini adalah pendidikan mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan. Kompetensi pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu, standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Buat yang pertama ada kelompok mata pelajaran dan kedalaman isi. Yang kedua ada beban belajar. Yang ketiga kurikulum capaian hidup. Yang keempat kurikulum muatan lokal. Yang kelima kalender pendidikan. Yang keenam standar proses. Yang ketujuh ada standar kompetensi lulusan. Yang kedelapan standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Nah, terus buat poin kedua itu ada standar proses. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016, Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Tujuan standar proses adalah memudahkan guru dalam membuat perencanaan di sekolah, baik perencanaan semester atau tahunan, memudahkan kepala sekolah dalam memantau keberhasilan proses pembelajaran di sekolah, mengarahkan proses belajar peserta didik agar mengacu pada tujuan akhir yang hendak dicapai, yaitu standar kompetensi lulusan. Sebagai salah satu upaya untuk mencapai standar kompetensi lulusan, fungsi standar proses mengendalikan proses pendidikan yang berjalan melalui pembelajaran, meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan alat untuk mencapai program yang telah direncanakan oleh tiap instansi pendidikan dan menjadi acuan bagi guru untuk merencanakan, membuat dan mengimplementasikan program-programnya. Standar proses bisa memberikan manfaat yang cukup signifikan pada pembelajaran, yaitu pembelajaran yang dilakukan oleh guru selalu terarah, efektif, dan efisien, sehingga peserta didik bisa lebih mudah dalam mengimplementasikan ilmu yang didapatkannya. Komponen standar proses prinsip pembelajaran yang dilakukan di setiap unit satuan pendidikan haruslah mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi. Berkaitan dengan prinsip itulah, standar proses harus mencakup beberapa komponen, yaitu perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran. Adapun pembahasan masing-masing komponen standar proses adalah sebagai berikut. Yang pertama ada perencanaan pembelajaran. Yang kedua itu ada pelaksanaan proses pembelajaran. Terus ada penilaian hasil pembelajaran, pengawasan proses pembelajaran. Nah, terus di sini ada poin ketiga ya, standar penilaian dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, definisi terkait standar penilaian pendidikan. Ada berbagai macam definisi terkait dengan standar penilaian pendidikan. Yang pertama itu ada standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik. Ujian sekolah atau madrasah adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan. Kriteria ketuntasan minimal yang selanjutnya disebut KKM adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang mengacu pada standar kompetensi kelulusan. Dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan. Terus ada yang kedua itu lingkup penilaian. Penilaian peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidik, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian sikap sebagaimana dimaksud merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik. Penilaian pengetahuan sebagaimana dimaksud merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur penguasaan pengetahuan peserta didik. Penilaian keterampilan sebagaimana dimaksud merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu. Penilaian pengetahuan dan keterampilan sebagaimana dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan atau pemerintah. Yang ketiga ada tujuan penilaian. Penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi kelulusan untuk semua mata pelajaran. Yang keempat ada prinsip penilaian. Sahih berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Objektif berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Adil berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Terpadu berarti penilaian merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Terbuka berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Menyeluruh dan berkesinambungan berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau dan menilai perkembangan kemampuan peserta didik. Sistematis berarti penilaian dilakukan secara berencana dan tertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Beracuan kriteria berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Dan akuntabel berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi mekanisme, prosedur, teknik maupun hasilnya. Yang kelima ada bentuk penilaian. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan dalam bentuk ulangan, pengamatan, penugasan, dan atau bentuk lain yang diperlukan. Penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk mengukur dan mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik,
memperbaiki proses pembelajaran dan menyusun laporan kemajuan hasil belajar harian, tengah semester, akhir tahun, dan atau kenaikan kelas. Terus buat yang keenam itu ada mekanisme penilaian. Mekanisme penilaian hasil belajar oleh pendidik. Perancangan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP berdasarkan silabus. Penilaian aspek sikap dilakukan melalui observasi atau pengamatan dan teknik penilaian lain yang relevan. Dan pelaporannya menjadi tanggung jawab wali kelas atau guru kelas. Penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan, dan penugasan sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Penilaian keterampilan dilakukan melalui praktik, produk, proyek, portofolio, dan atau teknik lain sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Peserta didik yang belum mencapai KKM satuan pendidikan harus mengikuti pembelajaran remedi dan hasil penilaian pencapaian pengetahuan dan keterampilan peserta didik disampaikan dalam bentuk angka dan atau deskripsi. Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme penilaian oleh pendidik diatur dalam pedoman yang disusun oleh Direktorat Jenderal terkait berkoordinasi dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian. Mekanisme penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan. Penetapan KKM yang harus dicapai oleh peserta didik melalui rapat Dewan Pendidik. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan pada semua mata pelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian pada akhir jenjang kependidikan dilakukan melalui ujian sekolah atau madrasah. Laporan hasil penilaian pendidikan pada akhir semester dan akhir tahun ditetapkan dalam rapat Dewan Pendidikan berdasar hasil penilaian oleh satuan pendidikan dan hasil penilaian oleh pendidik, dan kenaikan kelas dan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan melalui rapat Dewan Pendidik. Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme penilaian oleh satuan pendidikan diatur dalam pedoman yang disusun oleh Direktorat Jenderal terkait berkoordinasi dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian. Mekanisme penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan dalam bentuk ujian nasional atau UN dan atau bentuk lain dalam rangka pengendalian mutu pendidikan. Penyelenggaraan UN oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP bekerja sama dengan instansi terkait untuk mengukur pencapaian kompetensi lulusan. Hasil UN disampaikan kepada peserta didik dalam bentuk sertifikat hasil UN. Hasil UN disampaikan kepada satuan pendidikan untuk dijadikan masukan dalam perbaikan proses pembelajaran. Hasil UN disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pemerataan mutu program dan atau satuan pendidikan. Pertimbangan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya serta pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu kependidikan. Bentuk lain penilaian hasil belajar oleh pemerintah dapat dilakukan dalam bentuk survei dan atau sensus. Bentuk lain penilaian hasil belajar oleh pemerintah diatur dengan peraturan menteri. Terus buat yang keenam ada prosedur penilaian. Penilaian aspek sikap dilakukan melalui tahapan. Yang pertama, mengamati perilaku peserta didik selama pembelajaran. Mencatat perilaku peserta didik dengan menggunakan lembar observasi atau pengamatan. Terus menindaklanjuti hasil pengamatan dan mendeskripsikan perilaku peserta didik. Penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tahapan. Yang pertama, menyusun perencanaan penilaian, mengembangkan instrumen penilaian, melaksanakan penilaian, memanfaatkan hasil penilaian, dan melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka dengan skala 0 sampai 100 dan deskripsi. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.